Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Masih dalam teori asam basa, kali ini kita akan membahas tentang teori Bronsted-Lowry. Nah, dari teori Arrhenius tidak menjelaskan pelarut yang selain air. Maka di sini untuk teori Bronsted-Lowry dia menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang pelarutnya itu bukan air, ya. Nah, asam adalah spesies yang melepas ion H+ atau proton. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima ion H+ atau proton. Ya, jadi melepas ibu tandakan seperti itu, ini adalah terima. Nah, di sini yang menyebabkan sifat asam atau basa yaitu proton atau H+. Spesies asam tadi melepas H+. Nah, sesudah melepas H+, nanti kita sebut dengan basa konjugasi, ya. Sesudah asam melepas satu H+-nya disebut dengan basa konjugasi. Basa yaitu tadi menerima H+, sesudah basa menerima H+, satu H+ disebut dengan asam konjugasi. Semakin kuat suatu asam atau basa, semakin lemah konjugasinya. Dan sebaliknya, semakin lemah suatu asam atau basa, semakin kuat konjugasinya. Tolong diingat prinsip ini, nanti kita gunakan pada konsep hidrolisis atau kelarutan garam dalam air. Nah, sekarang ada tips yaitu cari asam konjugasi, yaitu dengan cara menambahkan, ya, dengan cara menambahkan satu H+ pada zat tersebut. Sedangkan kalau kita ingin mencari basa konjugasi, maka dengan mengurangi satu H+ pada zat tersebut. Sekarang lihat contoh soal ini. Tentukan asam konjugasi dari ini. Nah, zat-zat ini berarti berperan sebagai basa. Berarti ini basa. Nah, kalau basa tadi bagaimana anak-anak? Yaitu menerima H+. Berarti ini kita tambahi satu H+. H2O ditambah 1H, maka akan terbentuk H3O+ yang disebut dengan ion hidronium. Ini juga sama, kita tambahi karena dia basa tadi ya. Ini basa berarti harus menerima 1H. 1H. Ya. Mencari asam konjugasi maka ditambah 1H. Kita tambah 1H. Ini juga kita tambah 1H. Maka akan terbentuk ini H, ini H berarti menjadi H2CO3 gitu ya. Nah, main plusnya sudah dinetralkan menjadi senyawa netral. Ini NH4 plusnya masih muncul. Nah, inilah cara kita mencari asam konjugasi ya. Sekali lagi, cari asam konjugasi ditambah 1H pada zat tersebut. Ini tadi zatnya. Sekarang kita ingin mencari basa konjugasi, berarti dikurangi H+ pada zat tersebut. Ini ada zat-zat ini berarti sebagai apa? Berarti ini adalah asam. Kalau kita pengen mencari basa konjugasi, maka dikurangi 1H pada zat-zat ini.
H2O berarti dikurangi 1H menjadi tinggal O. Sebentar. Kan tinggal OH min. Kemudian HCO3 min dikurangi 1H menjadi CO3 2 min. Ya, ingat H dikurangi. NH3 dikurangi 1H menjadi NH2 min. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau ini tadi dikurangi berarti aslinya H2O itu adalah dari H plus dan OH min. Begitu anak-anak. Jadi ini kita lepas tinggal OH minnya. Kemudian tadi HCO3 min dilepas 1H berarti kan H plus dan CO3 2 min. Kemudian NH3 berarti dari H plus dan NH2 min. Nah, sekarang kita ada pertanyaan, tentukan pasangan asam basa konjugasi dari ini. Nah, sekarang kita lihat tipsnya dulu. Molekul atau ion yang membentuk pasangan asam basa konjugasi atau asam basa Bronsted-Lowry, caranya adalah cari yang mirip antara ruas kiri dan ruas kanan. Selain mencari yang mirip, berarti cari yang hanya selisih 1H plus saja. Ya, tolong diingat ini. Jadi sebelum kita memetakan dia sebagai asam atau basa, kita lihat dulu mana yang mirip dari sini. Ruas kiri HCO3 min, ruas kanan ada yang bentuknya mirip seperti ini. Kemudian H2O dengan OH min. Ya, itu. Kemudian ini HNO2 berarti dengan NO2, H2O dengan H3O+. Ini tadi H min ya. Nah, sekarang kita petakan dulu, cari yang mirip, berarti langsung aja kita pilih. Nah, inilah nanti pasangannya, pasangan asam basa konjugasinya. Tinggal sekarang kita cari perannya dia. HCO3 min di ruas kanan kok H menjadi 2, berarti si ini kan terima. Dia terima berapa? 1H plus. Kalau terima jadi apa? Jadi basa. Nah, sesudah terima berarti ini dia sebagai apa? Sebagai asam konjugasi. Ada yang menyebutkan ini sebagai basa 1, ini asam 1, gitu ya. Nah, ini terima 1H plusnya dari mana? Dari ini anak-anak. Ini dia. Ngasihkan 1H plus ke sini. Melepas 1H plus. Karena dia melepas 1H plus, maka dia sebagai asam. Nah, sesudah H plusnya hilang 1, maka dia jadi sini. Namanya adalah sebagai basa konjugasi. Atau ini tadi kita temukan sebagai komponen asam, boleh juga begini, yaitu asam 2. Ini adalah basa 2. Nah, kalau kalian diminta menentukan pasangan asam basa konjugasi, enggak usah nyari, oh ini asam, itu konjugasinya, berarti yang lain bukan gitu. Enggak ya, jadi pasangannya adalah HCO3 min dan H2CO3. Atau pasangan yang lain boleh juga, yaitu H2O
dan OH-. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kalian pasti sudah bisa menentukan pasangannya dulu. Cari yang mirip. Oh, ini sama ini. Ini sama ini. Nah, tinggal kita cari perannya. Di sini ada H, NO2, di sini NO2 saja, ya. Ini tadi NO2- ya. Di sini ada H, lah kok di sini hilang H-nya? Berarti H-nya kemana? Berarti yang sini hanya dilepas. Kalau melepas berarti dia melepas 1H, berarti berperan sebagai asam. Melepas 1H. Nah, kalau di sini asam berarti dia pasangannya ini adalah sebagai basa atau basa konjugasi. Boleh juga kita sebut sebagai basa 1, ini asam 1. Nah, H yang dilepas tadi lari kemana? Lari ke sini. Berarti ini dia terima. 1H plus, maka sebagai basa. Sesudah proses menerima, maka dia akan menjadi asam konjugasi. Atau boleh juga kita sebut sebagai basa 2, ini asam 2. Gitu ya. Nah, beginilah cara kita memetakan pasangan asam basa konjugasi. Tinggal kita tentukan pasangannya, berarti adalah siapa tadi? H, NO2 dan NO2-. Atau pasangan yang lain adalah H2O dan ion hidronium yaitu H3O+. Nah, sekarang kalian lihat anak-anak, di sini tadi kita punya H2O. Ya, H2O di sini dia berperan sebagai asam. Nah, di sini ternyata pada reaksi yang lain H2O bisa berperan sebagai basa. Nah, inilah yang disebut dengan zat amfoter, yaitu zat yang dapat berperan sebagai asam ataupun basa atau basa. Nah, selain H2O yang berperan sebagai zat amfoter adalah ada asam asetat ya. Kemudian ini adalah ion monohidrogen sulfat, ini adalah ion dihidrogen fosfat, dan ini adalah ion amida. Nah, beginilah cara kita memetakan tentang sifat asam dan basa pada Bronsted Lowry. Alhamdulillah bisa.